Alhamdulillah PT Long Ridge ini merekrut tenaga kerja sekitar 20 ribuan. 20 ribuan. Katanya sih bisa mencapai ke angka 30 ribu. Kabupaten Cirebon berada di kawasan metropolitan Rebana. Kalau saya bilang kemarin pada saat Cirebon Ekonomi Forum, Kabupaten Cirebon ini adalah jantungnya kawasan metropolitan Rebana. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV, selamat sejahtera untuk kita semua. Senang rasanya Sanovia Aprilia dapat kembali menyapa Anda dalam Dialog Khusus. Dialog Khusus pada kesempatan kali ini pemirsa kita akan fokus bagaimana meningkatkan ekosistem investasi Kabupaten Cirebon. Ya, Kabupaten Cirebon pemirsa memiliki potensi besar untuk menjadi tujuan investasi yang menarik. Namun sampai saat ini pemirsa masih ada beberapa kendala dan juga tantangan yang perlu kita atasi ya. Oke, terutama ini terkait dengan perizinan. Yang saat ini pemirsa untuk proses perizinan telah mengalami penyederhanaan melalui sistem OSS ya, berbasis risiko. Oke, khususnya pemirsa yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025. Lalu bagaimana pemirsa jelasnya tentang OSS dan juga PP nomor 28 tahun 2025 itu? Kita akan berbincang langsung dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Bapak Dede Sudiono SCMSI yang sudah hadir di studio RCTV. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, sehat Pak? Sehat Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir kembali di RCTV Pak. Ini kesekian kalinya kita ngobrol ya Pak. Betul. Oke, kita ingin tahu update dari DPMPTSP Kabupaten Cirebon. Oke, sebelumnya nih Pak, kita akan membahas terkait dengan meningkatkan ekosistem investasi Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon memiliki visi misi beriman. Ini bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Nah, bagaimana ini Pak dari dinas yang Bapak pimpin ini Pak untuk berperan mewujudkan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon ini? Baik, Mbak Novi dan pemirsa dimanapun berada, DPMPTSP seperti tadi yang Mbak Novi sampaikan, kami mempunyai tupoksi dalam sektor penanaman modal dan perizinan tentu selain pelayanan terpadu satu pintunya. Perlu saya sampaikan sedikit Mbak Novi, DPMPTSP ini bukan hanya pelayanan perizinan, bukan hanya pelayanan penanaman modal, tetapi di kantor kami juga ada mall pelayanan publik. Oke, MPP. MPP Kabupaten Cirebon. Yeah. Itu salah satu melaksanakan visi misi beriman dari Bupati dan Wakil Bupati periode yang saat ini. Okay. Nah, dari sisi investasi, kami dari beriman ini, majunya ini Mbak Novi. Maju? Maju. Okay. Kan ada maju ya. Warga bersih, kabupaten harus lebih maju, inovatif. semua maju ya Pak? Betul. Dalam hal bagaimana masyarakat Kabupaten Cirebon ini dapat maju. Maju itu harus diungkit dari kesejahteraan masyarakatnya meningkat. Baik. Bagaimana cara mengungkit kesejahteraan ini meningkat? DPMPTSP berperan besar untuk mendatangkan investor. Investor. Betul. Karena pemerintah manapun tanpa kehadiran investor tidak akan signifikan majunya. Saya berpendapat seperti itu. Kenapa? Investor sangat penting bagi daerah, terutama bagi Kabupaten Cirebon saya kira. Karena dari investor ini yang pertama akan mengurangi pengangguran. Pengangguran. Dalam arti merekrut tenaga kerja yang cukup lumayan signifikan. Apabila tenaga kerja diambil dari wilayah Kabupaten Cirebon, terutama dari desa sekitar, kecamatan sekitar, otomatis masyarakat yang tadinya tidak punya penghasilan menjadi punya penghasilan. Selain itu, masyarakat di sekitar situ bisa merasakan multiplier efek dari kehadiran investor. Yang dulunya nggak pernah jualan bisa jualan karena kehadiran investor. Misalkan jualan nasi. UMKM di situ. Betul, meningkatkan UMKM. Saya tertarik dengan UMKM karena mungkin semua daerah sepakat fondasi paling utama ekonomi itu adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengahnya. Yang sekarang semakin tumbuh ya Pak?
Betul. Itulah pondasi terkuat yang tidak tergerus oleh badai krismon apapun. Oke. Apalagi dengan saat ini kita tahu semua dengan badai geopolitik ya. Israel, Iran. Ya. Ya kelihatannya kita jauh. Kita jauh kok itu mah antar negara. Tapi dampaknya sangat lumayan, Pak. Kalau ada badai berpengaruh geopolitik, pengaruh sekali. Global nih ya Pak ya? Betul. Geopolitik seperti itu sangat berpengaruh. Itu, Mbak Novi. Oke, untuk membuat usaha ya Pak, pasti kan perlu ada proses perizinan yang ditempuh nih. Nah, saat ini kita akan fokus sih Pak untuk proses perizinan yang aman, yang mudah. Bagaimana nih Pak? Baik. Sedikit tadi sudah disampaikan Mbak Novi ya. Kalau tentang OSS, RBA atau perizinan online berbasis resiko, itu diberlakukan di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Itu salah satu inovasi pemerintah Indonesia untuk merekrut investor. Ini termasuk baru ya Pak ya? Betul. Aturan baru tahun 2025 nih ya? Kalau boleh dibilang baru tidak. Oke. Ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ya Undang-Undang Cipta Kerja pada saat itu tahun 2021 ya. Berbarengan dengan itu dibikinlah aplikasi OSS oleh pemerintah pusat. Memang udah mengalami beberapa perubahan, yang terakhir sekarang adalah OSS yang berbasis resiko. Dengan turunan PP-nya yang terbaru, dulu PP 5 tahun 2021, sekarang ada pembaharuan PP 28 tahun 2025. Ini menyesuaikan ya Pak? Menyesuaikan, karena yang namanya investor itu keinginannya itu dinamis sekali, tidak akan terpuaskan. Yang namanya konsumen kan tidak akan terpuaskan. Terus ingin Betul. ya lebih-lebih. Dipenuhi yang ini, pengen yang lain, dipenuhi yang Ya. ini terus. Itu menuju kesempurnaan. Maka regulasi pun pusat menyesuaikan, termasuk daerah pun menyesuaikan. Nah, dengan kehadiran OSS ini, Ya. atau aplikasi perizinan online yang berbasis resiko ini, saya kira cukup mudah sekali. Pertama, untuk para pelaku usaha mikro kecil, yang tadi saya bilang bahwa pelaku usaha mikro kecil ini adalah basis atau fundamen yang kuat sekali bagi ekonomi bangsa, khususnya bagi Indonesia lah, apalagi Kabupaten Cirebon yang tidak akan goyah oleh krisis apapun, itu pelaku usaha mikro kecil. Bagi para pelaku usaha mikro kecil, untuk membuat izin cukup di gadget saja, Mbak Novi. Sekarang mudah ya Untuk Pak? Dari handphone, mudah. dari tangan ini ya? Untuk membuat nomor induk berusaha atau NIB yang lebih dikenal. Ya. Nah, kami dari DPMP TSP, walaupun itu bisa dilakukan oleh orang per orang atau pelaku usaha dengan pelaku usaha oleh pelaku usaha itu sendiri, kami menyadari bahwa masyarakat Kabupaten Cirebon tidak semuanya nyaman dengan digital. Oke. Masih ada Inovasi. beberapa nih ya Pak ya yang Betul, tidak update ya Pak? Betul. Kami berinovasi, kami melakukan kegiatan dengan perbantuan pembuatan nomor induk berusaha. Itu dilakukan turun sampai ke desa, ke kecamatan, rutin. Oke, sampai tingkat Setiap bawah minggu. nih ya? Sampai tingkat bawah. Kan yang namanya pelayanan itu kita yang nyamperin. Jemput bola Pak? Jemput bola. Jemput kita bola. kita yang nyamperin. Kita layani masyarakat, selain layani masyarakat supaya memudahkan masyarakat untuk perbantuan NIB ini tidak harus ke kantor kami atau ke dinas kami latih juga operator komputer yang ada di desa, yang ada di kecamatan. Oh, standby jadi nih Pak operator untuk membantu. Kita latih supaya mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat. Ah, baik. Itu salah satu yang sudah dan sedang dilakukan. Oke, progresnya bagaimana Pak Kadis? Alhamdulillah, untuk perbantuan NIB ini mudah-mudahan di tahun 2025 ini saya menargetkan menyesuaikan juga dengan target dari Provinsi Jawa Barat. Baik. Pemenuhan NIB di Kabupaten Cirebon ini 92 ribuan kurang lebih. 92.000. Ya, Itu meningkat dari tahun sebelumnya? meningkat. Kemarin kami menargetkan 62 ribu. Dari
Dari 60 ke 90 nih Pak? 92.000. Karena yang saya lihat pelaku usaha mikro kecil ini setiap tahun itu meningkat. Iya, terus Walau memang tumbuh. kenyataannya ada apa namanya? Pasang ada surut? ada pasang surut. Yang namanya usaha ya, dunia usaha seperti itu. Tapi bila dibandingkan banyak yang tumbuhnya dari para pelaku usaha mikro ini. Gitu. Mbak. Terbantu nih ya Pak ya? Ya, Dengan adanya sistem ini Pak? sangat terbantu sekali karena tadi pembuatan nomor induk berusaha atau istilah kata untuk para pelaku usaha mikro kecil yang resikonya rendah, izinnya cukup NIB. Betul. Di gadget itu kalau sudah memahami, saya kira paling lamanya sekitar 10 menit sudah selesai. 10 menit? Nggak usah datang kemana-mana, bisa dari HP sendiri. Tinggal masukkan saja ya Pak ya data-data Tuh, situ. syaratnya hanya KTP. KTP. Bila punya NPWP, tidak pun cukup KTP. Bisa. Di-upload di HP. Tidak bayar kan Pak Kadis? Gratis. Gratis ya. Gratis. Jadi untuk menggunakan daftar OSS ya Pak ya? Betul. Ini tidak berbayar, gratis. Ini untuk semua pebisnis Pak. Betul. Khususnya para pelaku usaha mikro kecil yang resikonya rendah. Resikonya rendah. Cukup Ada kualifikasinya Pak? Ada. Ada. Oke. Untuk jelasnya nanti dijelaskan Pak setelah kita break dulu pemirsa RCTV. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus dengan tema yaitu meningkatkan ekosistem investasi Kabupaten Cirebon. Jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Kita masih berbincang bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, Bapak Dede Sudiono SCMSI, dengan tema yaitu meningkatkan ekosistem investasi Kabupaten Cirebon. Ya, perizinan terkait investasi di Indonesia ini mencakup berbagai jenis izin yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan usaha ya Pak. Betul. Nah ini untuk menjalankan usaha perlu ada proses perizinannya. Sebenarnya tujuan dari melakukan memproses perizinan investasi itu bagaimana sih Pak? Untuk memproses perizinan investasi ini kan kita bagi dulu ya Mbak ya. Kita bagi dulu pertama itu berdasarkan modal. Modal. Yang untuk menentukan klasifikasi mana yang disebut pelaku usaha mikro, mana yang disebut kecil, mana yang disebut menengah, mana yang disebut besar. Oke. Soalnya ada beberapa klasifikasi. Yang pertama yang disebut mikro itu modalnya 0 sampai dengan bukan 0 lah, sampai dengan 1 miliar. 1 miliar. Itu disebut pelaku usaha mikro. Di atas 1 miliar sampai dengan 5 miliar itu disebut pelaku usaha kecil. Kecil. Iya, sampai dengan 5 miliar. 5 miliar masuknya kecil ya Pak? Yang mikro dulunya itu sampai dengan 50 juta. Oh my God. Karena perkembangan zaman ya Meningkat lagi nih ya? yang saya sampaikan di awal bahwa di dunia investasi ini sangat dinamis sekali. Jadi sekarang mikro saja sudah 1 miliar batasannya. Yang kecil saja sudah dari 1 sampai dengan 5 miliar. 5 miliar. Nah, yang menengahnya itu 5 miliar ke atas sampai dengan 10 miliar. Baik. Itu pelaku usaha yang menengah. Nah, yang besarnya ini dari 10 miliar tak terhingga. Tak terhingga. Itu yang besar. Nah, setelah klasifikasi berdasarkan modal, ada klasifikasi juga berdasarkan penanaman modalnya. Oh, ada lagi Ada nih, lagi, baik. ada lagi. Hanya ada 2, Mbak. Ada 2, apa Hanya itu ada 2. Pak Kadis? Yang pertama, penanaman modal dalam negeri. Yang sering kita kenal itu PMDN ya. Itu pure murni penanaman modalnya dilakukan oleh investor Indonesia. Indonesia, baik. Itu PMDN. Yang kedua, penanaman modal asing. Asing. Atau PMA. PMA. Kan sering kita dengar ya, oh itu PMA, itu penanaman modal asing. Itu ada pemodalnya, apakah dia murni 100% dari luar, atau konsorsium. Konsorsium dalam arti penanaman modal asingnya lebih banyak persentase. Itu PMA. Oke, ada 2 itu ya. Betul, Untuk wilayah Kabupaten Cirebon termasuknya yang mana itu Pak? Apakah merata atau lebih dominan yang mana nih Pak? Alhamdulillah untuk Kabupaten Cirebon lebih dominan dari PMDN, Pak. PMDN itu kalau yang saya lihat ada 1113.
1113. Iya, Baik. 1113 kurang lebih PMDN. Kalau PMA-nya ada 117. 117. Tapi PMA di sini boleh saya jelaskan, mayoritas PMA ini PMA yang orientasinya padat karya. Padat karya. Dalam arti padat karya ini banyak membutuhkan tenaga kerja. Itu ya yang kita buru. Investor-investor PMA yang padat karya. Kenapa? Tadi supaya dapat mengurangi pengangguran di Kabupaten Cirebon. Kalau Menyerap tenaga kerja lokal di sana ya Pak. bukan dalam arti kita no terhadap yang padat teknologi, yang padat modal, tidak. Kita welcome juga terhadap yang padat teknologi, padat modal. Seperti misalkan industri mobil listrik, Iya. manapun, welcome ke Kabupaten Cirebon. Seperti Wilayah itu. Kabupaten Cirebon mana nih Pak yang lebih berpotensi menurut Pak? Kalau untuk asing wilayah timur atau bagaimana? Kita tahu ada di sana industri ya Pak, kawasan industri Pak Kadis. Gini Mbak Nopi, potensial memang itu dilihatnya ada beberapa sisi ya. Baik. Yang investor lihat itu dari sisi aksesibilitas. Aksesibilitas. Dari sisi aksesibilitas. Investor sekarang melihatnya dari sisi aksesibilitas yang paling mudah karena kita dilalui oleh tol Trans Jawa. Ya. Wilayah timur memang paling mudah aksesnya. Wilayah timur itu ada 2 pintu tol Kanci dan pintu tol Ciledug. Memang wilayah timur sekarang dikembangkan untuk kawasan peruntukan industri. Iya. Jadi kita harus bisa membedakan yang Mbak Nopi, mohon maaf saya ralat ya. Kawasan industri dengan kawasan peruntukan industri. Kalau kawasan industri itu kawasan yang dikelola Oh baik. oleh salah satu developer lah. Kalau kawasan peruntukan industri adalah itu yang berdasarkan tata ruang yang menetapkan itu adalah pemerintah daerah. Oh baik. Bahwa oh iya, lokasi Kecamatan Pabedilan kita jadikan kawasan peruntukan industri. Tetapi tidak semua. Oh begitu Pak. Tidak semua. Secara global, Kabupaten Cirebon ini sesuai dengan Perda RT RW nomor 6 tahun 2024, secara global, Kabupaten Cirebon, kawasan peruntukan industri itu kurang lebih 4.800 hektar. Baik. Nah, Penyebutannya hampir sama tapi penjelasannya beda ya Pak ya? Beda. Kalau kawasan peruntukan industri tadi berdasarkan tata ruang yang ditentukan oleh Pemda, tetapi tidak dikelola oleh salah satu orang. Iya. Kawasan industri itu dikelola oleh salah satu perusahaan. Seperti contohnya developer mengelola perumahan. Baik. Karena itu perumahan ya. Kalau kawasan. Nanti kawasan itu dikapling-kapling ada industri-industri. Seperti itu di dalamnya. Oke, ini beberapa hal yang berpengaruh terhadap investasi di Kabupaten Cirebon ya Pak. Ini dari aksesibilitas ya. Ya, pertama dari aksesnya Infrastruktur. dulu, mudah. Oh, betul. Infrastruktur harus memadai. Itu harus siap. Pokoknya kebutuhan sarana prasarana dasar, jalan, saluran. Ya. Kenapa saya bilang saluran air? Kita harus bisa menjamin kawasan peruntukan industri ini tidak banjir, Ya. supaya tidak merugikan investor. Betul. Jangan sampai kita jamin investornya saja tidak banjir. Masyarakat sekitar pun harusnya bisa dijamin supaya tidak terdampak oleh kehadiran investor. Oke. Yang kita harapkan tadi multiplier efek buat masyarakat sekitar. Oke, ini penting sekali ya Pak, Penting diperhatikan sekali, ya. betul. Oke, dari kebijakan pemerintah juga, infrastruktur, sumber daya alam dan juga tenaga kerjanya ya Pak. Ketersediaan tenaga kerja. Itu semua. Karena dengan jumlah penduduk sekitar kurang lebih ya 2,4 juta di Oke. Kabupaten Cirebon, saya yakin dari 2,4 juta ini usia produktifnya akan banyak. Itulah yang disebut bonus demografi. Oke, sangat diuntungkan ya wilayah Kabupaten Betul. Cirebon ya Pak dengan semua potensi yang dimilikinya. Oke, lalu bagaimana Pak dari Dinas DPM PTSP Kabupaten Cirebon ini berupaya untuk bisa meningkatkan investasi di Kabupaten Cirebon nih Pak? Apa upaya yang sudah dilakukan? Nah, strategi yang dilakukan, yang pertama kita memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum. Kepastian hukum itu berdasar dari tadi
adanya Perda Tata Ruang. Kita sudah ada Perda Tata Ruang, Perda yang terbaru sekarang Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon nomor 6 tahun 2024. Nomor 6 tahun 2024. Plus juga ada Perda RDTR. Ya. Salah satunya kita sudah ada di Kecamatan Gebang. Next menyusul ke depan akan pemerintah Kabupaten Cirebon ini akan membuat dan menyusun Perda RDTR yang lainnya. Itu adalah kepastian hukum. Kepastian hukum. Pasti hukum. Selanjutnya adalah kepastian waktu. Kepastian waktu. Iya, Terkait apa nih, untuk Pak? pengurusan perizinan. Tadi iya. kepastian hukum untuk pengurusan perizinan. Investor bisa masuk ke satu daerah, kan harus melalui perizinan, Mbak. Baik. Berarti kan kita menyusun strategi tentang kemudahan perizinan, percepatan perizinan, efisiensi. Ya, jangan perizinan itu disebut mahal, disebut ribet, disebut lama. Itu menghindari itu ya, Pak ya. Pokoknya jangan sampai ada keluhan ya, Pak. Kita harus menggunakan strategi. Strategi untuk menerobos itu semua, meniadakan itu semua. Strategi itu. Strategi kami dari DPMP TSP seperti itu. Semua difasilitasi tuh, Pak. Untuk Insya para Allah. investor. Insya Allah kami fasilitasi termasuk investor-investor yang PMA. Soalnya gini, Mbak. Bagaimana tuh, Pak? Kalau PMDN itu kewenangan perizinannya daerah dan provinsi. Daerah dan Paling provinsi. tinggi-tingginya di provinsi. Provinsi, oke. Tetapi kalau PMA, oh ya tadi mohon maaf, itu PMDN ya. Kalau PMA, ada beberapa kewenangan perizinan yang dilaksanakannya di pemerintahan pusat. Oke. Hampir mayoritas di pemerintahan pusat. Untuk yang asing. Untuk yang PMA asing. Nah itu, tetapi kita bantu dorong dengan berkoordinasi dengan pertama DPMP TSP provinsi, karena kita kan kepanjangan tangan di provinsi dengan DPMP TSP provinsi ya. Selanjutnya kami juga berkoordinasi untuk mendorong percepatan perizinan di pusatnya. Kami berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Baik. Atau BKPM. yang ada di Berkolaborasi semua ya, Pak? Betul, untuk benar-benar kolaborasi dan memudahkan sinergitas lah, sinergitas ini. Oke. Gitu. Pemerintah bagaimana, Pak, sejauh ini, Pak, perannya nih, Pak? Pemerintah daerah di Ya, dalam kita meningkatkan. kita ada di sana. Ada di sana nih. Kita ada di sana. Kita ada di sana. Saat ini juga kami sedang menangani beberapa PMA ya yang sedang mengurus izin dan dokumen, termasuk dokumen lingkungannya kan ada kewenangannya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami sedang mendorong ada beberapa perusahaan, lebih dari 10 perusahaan, untuk percepatan pembuatan dokumen AMDAL di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di sana. Kami sudah melakukan koordinasi dengan waktu itu dengan Pak Wakil Bupati ke DPMP TSP Provinsi. Next kita akan lakukan dengan BKPM atau Kementerian Investasi. Ada target apa sih, Pak, untuk investasi di Kabupaten Cirebon? Berapa nih, Pak? Kita mau tahu nih, Pak. Target di Kabupaten Cirebon ini saat ini sekitar 3,5 triliun. 3,5 triliun. Nah, tahun 2025. 2025 3,5 triliun. Kita sudah mencapai di triwulan pertama ya, karena itu per triwulan terbitnya di 878 miliar. Oke, realisasi yang sudah tercapai? Sudah tercapai, triwulan pertama. Triwulan pertama? Alhamdulillah. Wow. Mencapai kurang lebih sekitar 25% kurang sedikit lah. Ya. Nah, ini positif ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah, insya Allah tercapai. Trennya positif luar biasa nih. Berarti ini berikutnya bagaimana nih, Pak? Untuk berikutnya saya yakin optimis ya. Optimis dengan didorongnya tadi PMA yang sedang dalam pengurusan dokumen AMDAL di sana, dan kami dorong target-target realisasi investasi itu akan terpenuhi di tahun 2025. 3,5 triliun lah. Bisa ya, Pak? Pasti. Optimis, semangat semuanya, Pak. Untuk Kabupaten Cirebon. Untuk Kabupaten Cirebon, luar biasanya. Ini yang kita perlukan semangat itu ya, Pak? Harus itu dulu. Modalnya semangat. Modalnya semangat. Semangat tidak ada kendala. Tapi apakah ada kendala yang ditemui nih, Pak? Ditahan dulu. Pak Kades, kita akan lanjutkan pemirsa perbincangan kita dalam dialog khusus pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami.
Kami kembali untuk Anda pemirsa RCTV, kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan upaya meningkatkan ekosistem investasi Kabupaten Cirebon. Baik, kendala apa nih Pak yang ditemui ya selama Bapak memimpin di DPM PTSP ya? Ini dalam hal tidak tercapainya realisasi investasi di Kabupaten Cirebon nih Pak. Oke. Adakah kendalanya atau wah nggak ada nih semuanya aman, lancar gitu Pak Kadis? Memang ada. Ada. Kendala ada, tetapi memang tidak sebanyak apa yang kita perkirakan. Baik. Yang pertama kan kendalanya terutama untuk PMA ya Mbak. Untuk PMA itu di dalam struktur internal PMA-nya sendiri itu seringnya terjadi pergantian pegawai. Oh, itu berpengaruh Pak? Berpengaruh sekali. Oke. Kan gini, pegawai yang biasa menangani laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM, kan itu wajib dilakukan oleh para pelaku usaha. Baik. PMA, PMDN itu wajib. Itu per 3 bulan harus melaporkan. Sekalian saya sosialisasi bagi para pelaku usaha PMA dan PMDN bahwa LKPM ini kalau berturut-turut tidak dilaporkan sesuai dengan kewenangannya tentu, itu perizinannya dapat disanksi. Lama-lama nanti dapat dicabut loh Mbak. Oh, bisa mendapatkan itu mungkin yang paling itu berat ya Pak ya? Yang paling berat sanksinya baik. dapat disanksi, seperti itu. Satu, kedua, sampai ketiga? Ya, sampai ketiga. Sampai ketiga dengan peringatan-peringatan. Tentu dengan sesuai kewenangannya. LKPM itu kan ada yang PMA, dia melaporkannya langsung ke pemerintah pusat. Ya. PMDN dengan batasan tadi modal Oke. ke pemerintahan Jawa Barat, provinsi. ya. Nah, yang sampai dengan 5 miliar kan ke kabupaten. Itu wajib dilakukan. Nah, kendalanya di mana? Yang tadi saya sebut, personalnya atau pegawainya, terutama di PMA. Kadang kan ini sudah dilatih oleh kami, oleh DPM PTSP. Ada pergantian. Oh, baik. Oke, ya, saya paham. Akhirnya kan pada saatnya akan melakukan laporan kegiatan penanaman modal atau menyetorkan LKPM tersebut, yang baru ini kebingungan. Ya. Saya harus kemana, di mana, walaupun memang by aplikasi ya, Ya. by OSS. Laporan kegiatan penanaman modal pun by OSS. Itu salah satu kendala. Harus Tapi ada dilatih lagi gitu ya Pak ya? Harus dilatih lagi. Itu kan makan waktu. Sedangkan laporan LKPM ini kita hanya diberikan waktu kurang lebih 10 hari dari pemerintah pusat ini. Oke, semua ini Pak melalui sistem online single submission Betul. OSS itu ya? OSS itu. Oke. Itu baru kendala pertama. Baru pertama. Ada lagi Pak Kadis? Ada lagi. Apa itu Pak? Ada lagi. Yang tadi saya sampaikan bahwa PMA ini kewenangan perizinannya kewenangan perizinannya ada di pemerintahan pusat. Pusat. Salah satunya adalah pembuatan dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan itu kalau untuk PMA, AMDAL, dan UKL-UPL. UKL-UPL, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, itu ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita tahu semua yang namanya pemerintah pusat kan menangani bukan hanya satu kabupaten. Ya. Se-Indonesia kita bayangkan. Itulah yang membuat keterlambatan akhirnya ke realisasi investasi kita. Oh ya, karena Ya. pengurusannya di pusat ya Pak, begitu. Betul. Yang tadi saya sampaikan bahwa pemerintah harus hadir. Ya. Pemerintah ini bukan hanya pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, termasuk Kabupaten Cirebon, hadir untuk mendorong bagaimana si investor ini supaya cepat berusaha di Kabupaten Cirebon, akhirnya investasinya dapat realisasi dan berkontribusi terhadap Kabupaten Cirebon. Itu. Oke. Kemudian dengan pengurusan di pusat itu jadi berpengaruh ke daerah juga ya Pak ya? Karena Betul. menunggu itu Sangat ya Pak? pengaruh. Oh, Sangat pengaruh sekali. Insya Allah kami tadi berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah provinsi melalui DPM PTSP provinsinya. Kami dengan BKPM atau Kementerian Investasi akan dapat mempercepat
pengurusan-pengurusan itu. Oke, semoga ya Pak lancar semuanya Pak, tidak Insya menjadi Allah, kendala amin. lagi nih ya. Amin. Oke, kemudian Pak, kita mau tahu nih sektor apa saja sih Pak yang benar-benar nih terbesar nilai investasinya untuk di Kabupaten Cirebon, Pak Kadis? Mungkin ada top 5 nih ya Pak. Oh iya, Bagaimana nih Pak Kadis? ada top 5-nya. Ada 5 perusahaan top 5 yang ada di Kabupaten Cirebon ya. Yang pertama ini ada Longreach Indonesia, Longreach, ya, kita Lane tahu. Road Indonesia, yang kemarin didatangi Pak Gubernur Pak ya, Gubernur, Kang ya. Deddy Mulyadi, Betul. karena alhamdulillah PT Longreach ini merekrut tenaga kerja sekitar 20 ribuan. 20 ribuan. Katanya sih bisa mencapai ke angka 30 ribu orang rencananya. Mudah-mudahan itu terrealisasi. Semakin banyak menyerap tenaga kerja lokal ya, ya Pak. makin baik. Multiplier efeknya pun makin positif untuk Kabupaten Cirebon. Itu nomor 1 tuh Pak? Itu nomor satu. Nomor 1. Investasinya sebesar 124 miliar. Wow. Investasinya yang ditanamkan itu sektornya sektor industri alas kaki. Alas kaki, ya Longreach itu Industri ya. alas kaki. Yang kedua ada Priwil Internasional. Oke. Priwil Internasional investasinya sebesar 49 miliar sekian. 49 miliar. Iya. Itu sektor apa itu Pak? Itu sama di sektor alas kaki. Alas kaki juga. Alas kaki juga. Nah ini Longreach dan Priwil ini alhamdulillah kategori yang industri padat karya. Padat karya. Ya, industri padat karya. Selanjutnya ada yang ketiga, Yang ketiga, New Hope. Ya. New Hope Pump ini berinvestasi sebesar 35 miliar. Ini sektornya sektor di peternakan. peternakan. Terutama ternak ayam Ternak ayam, budidaya dan ayam petelur. Ini juga sama Mbak, yang namanya di peternakan itu kan membutuhkan tenaga kerja yang relatif lumayan banyak ya. Untuk peternakan ini. Oke, lalu di nomor 4 nih Pak Kadis. Selanjutnya ada Financial Stevia Indonesia. Oke. Itu berinvestasi sekitar 30 miliar. Itu sektornya industri gula. Industri gula. Gulanya gula pasir. Gula pasir, Gula ya. pasir apa gula putih disebutnya? Pokoknya gula itu ya Pak ya. Oke. Gula yang manis-manis. Ya. Lalu Dan yang 5 nih. kelima, Top 5 ya ini. Skornya bagaimana nih Pak? Ini ada Sunshine Industry. Sunshine Industry ini berinvestasi sekitar 27 miliar. Ini sektornya sektor di ini perkayuan ini. Perkayuan. Mbak. Oke. Nah, ini semuanya ini top 5 skornya ini dipegang oleh yang PMA. Asing Karena ya, mereka Pak. ini Modal kan asing. orientasinya orientasi ekspor ya. Untuk kebutuhan ekspor. Oke, Itu, Mbak. baik. Itu ya, kita tadi Iya. Pak Kadis sudah menjelaskan untuk yang 5 besar ya Pak ya, Betul. untuk nilai investasi yang terbesar untuk penanaman modal asing ya Pak. Oke, tapi Ya. kalau untuk yang PMDN-nya bagaimana tuh Pak? Ada nggak yang menonjol sekali nih Pak untuk wilayah Kabupaten Cirebon yang data dari Dinas Bapak nih Pak? Ada yang menonjol sekali. Yang menonjol sekali PMDN-nya, Mbak. Itu dari sektor-sektor industri masih dipegang ada industri rotan masih. Rotan masih Pak. Masih. Walaupun Industri agak-agak goyah nih Pak, tapi masih oke juga tuh Pak. Kita masih bertahan. Industri bertahan. rotan itu dalam arti begini, Mbak. Kita kan berinovasi. Alhamdulillah para pelaku usaha PMDN ini tidak tinggal diam. Dengan istilah dulu kan seperti yang kita lihat meja ada yang di depan kita ini. Yang elastis sekarang ya Pak ya? Ya, ini model-modelnya yang di nih depan ya. kita ini bukan rotan, Mbak. Ya, Ini adalah sintetis. sintetis ini ya. Ini adalah salah satu inovasi. Oke. Jadi rotannya dengan bahan baku yang sangat sulit saat ini, para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Cirebon, terutama yang PMDN, itu masih memegang kendali PMDN itu di industri rotan dalam arti rotan sintetis yang seperti ini, yang kita lihat seperti ini, bagus, mirip. Ya. Dengan sintetis ini, dia pangsa pasar untuk ekspornya masih Masih bagus tuh ya? bagus. Masih banyak Untuk peminatnya? masih banyak Sampai peminatnya. keluar juga ya Pak? Betul. Banyak. Masih untuk
ekspor ya, untuk ekspor. Selain itu di sektor perdagangan. Sektor perdagangan masih dipegang oleh para pelaku usaha PMDN di kita. Itu Mbak. Oke. Itulah perlunya kita terobosan mengikuti perkembangan zaman juga ya Pak. Betul. Ya, yang namanya investasi itu sangat dinamis sekali perkembangannya. Hampir boleh dibilang, kalau boleh dibilang, 1 detik itu bisa berubah. 1 detik saja bisa berubah. Seperti perdagangan saham ya betul, itu dia ya. Jadi kita juga harus bisa punya kiat nih Pak untuk bisa mempertahankan nih Pak Kadis, untuk bisa mempertahankan iklim investasi yang tidak menentu ini di wilayah Kabupaten Cirebon. Langkah yang dilakukan dari Pak Kadis bagaimana nih? Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi, menjaga iklim investasi di kita adalah yang pertama, kalau saya itu pertama dari internal pemerintah Kabupaten Cirebon, Mbak. Baik. Kolaborasi dan sinergitas antar dinas yang terkait, terutama yang terkait dengan sektor investasi tentu, sektor perizinan, sektor penanaman modal, itu kolaborasi dan sinergitas itu utama, Pak. Kenapa? Supaya dapat mendukung proses perizinan cepat, mudah, transparan, efektif ya, itu tidak ribet lah ya. Yang selanjutnya menjamin kondusivitas. Menjamin kondusivitas itu agar iklim investasinya tetap terjaga kan. Akhirnya kalau iklim investasi itu terjaga, investor dari manapun insya Allah akan tertarik masuk ke Kabupaten menginvestasikan ya Pak. Karena iklimnya nyaman kan. Itu dia. Iklimnya nyaman. Nah itu dengan cara kita berkolaborasi dan sinergitas dengan Porkopim, kan yang pegang kendali segala macam untuk keamanan, kenyamanan gitu dari termasuk Porkopim. Warga Kabupaten Cirebonnya juga ya Pak. Itu yang paling utama. Saya belum sebut itu kan satu-satu ya dari kami dari internal dulu, dari pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten dengan Porkopim. Yang paling utama dengan masyarakat yang ada di wilayah-wilayah tempat usaha atau tempat investor, apapun itu, apakah entah itu ada di lingkungan perdagangan, lingkungan peruntukan industri, atau di yang lainnya, kita sama-sama menjaga. Karena kenapa sama-sama menjaga ini? Demi kesejahteraan Kabupaten Cirebon sendiri. Betul. Tapi kita warga Cirebon yang ramah kan Pak? Betul. Alhamdulillah warga kita Kabupaten Cirebon ramah terhadap investasi. Oke, ramah terhadap investasi. Kemudian juga nanti kan bisa mewujudkan semua ya Pak ya, visi misi pemerintah daerah. Kita Kabupaten Cirebon menjadi tempat yang benar-benar ramah untuk para investor ya Pak. Ramah untuk para investor, akhirnya menjadi tujuan investasi. Itu goals-nya ya Pak Kadis. Oke deh, masih ada satu kesempatan pemirsa kita berbincang dalam dialog kali ini, tapi kita tahan ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya, DPM PTSP Kabupaten Cirebon pemirsa terus meningkatkan pelayanan, apalagi ini untuk para investor ya Pak ya, agar bisa berinvestasi di Kabupaten Cirebon dengan tenang, aman, nyaman, ya Pak Kadis ya. Betul. Oke, kemudian apa nih Pak terobosan terbaru yang dimiliki nih saat ini Pak? Ini terkait dengan era digitalisasi, semuanya ingin serba cepat, serba mudah juga Pak Kadis. Yang diluncurkan apa saja Pak? Baik, sebelum saya menyampaikan apa yang diluncurkan oleh DPM PTSP Kabupaten Cirebon, Mbak, kita kan dari awal sudah menyinggung OSS. OSS yang berbasis risiko atau perizinan online yang berbasis risiko. Itu semuanya para pelaku usaha yang akan berinvestasi secara otomatis pasti harus melalui aplikasi OSS tersebut. Selain itu, yang dulu kita familiar dengan izin mendirikan bangunan atau IMB, sekarang sudah berubah menjadi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Nah, PBG ini yang dulu IMB manual, sekarang PBG ini sudah melalui aplikasi juga, Mbak. Wow, semuanya online ya? Ya, tetapi aplikasi ini tetap dipunyai oleh pusat melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau SIMBG. Ya, SIMBG. Itu kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, kan pemerintah pusat pun mungkin tidak bisa mengcover semuanya.
belum dapat mengcover semuanya. Ada beberapa izin lokal yang belum tercover oleh OSS atau pemerintah pusat. Kami sediakan juga, kami berinovasi juga. Kami sudah mereplikasi aplikasi dari DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, yang di Jawa Barat itu namanya Si Jelita. Si Jelita. Kalau kami replikasi di Kabupaten Cirebon, di DPMPTSP itu Digiprom Kabupaten Cirebon. Itu menangani izin-izin yang tidak tercover OSS, yaitu pertama izin reklame. Izin reklame bisa melalui Digiprom online. Kedua, izin yang tentang untuk praktek dokter hewan. Praktek dokter hewan itu melalui Digiprom. Selanjutnya yang ketiga itu izin trayek. Nah, izin trayek ini saya jelaskan kepada masyarakat semua. Tidak semua trayek dilayani oleh DPMPTSP Kabupaten Cirebon izinnya. Tidak semua? Iya. Oke. Kriterianya bagaimana, Pak? Kriterianya kami hanya melayani trayek atau angkutan yang ada angkutannya di sekitaran Kabupaten Cirebon saja. Tidak melintas antar daerah. Seperti yang kita tahu misalkan Kabupaten Cirebon ke Kota Cirebon. Itu sudah merupakan kewenangan provinsi izin trayeknya. Kalau antar provinsi itu sudah menjadi kewenangan pusat. Provinsi. Oh, pusat? Iya, oh, pusat. Iya. Kalau kami kan hanya misalkan Kecamatan Sumber ke Kecamatan Plumbon, itu izinnya ada di Kabupaten Cirebon. Dan satu lagi inovasinya. Inovasi ini kemarin-kemarin kami melakukan forum ya. Forum? Iya. Yang diluncurkan baru-baru ini ya, Pak? Iya. Oke. Minggu-minggu kemarin ya, kami ada forum. Forum itu adalah forum ekonomi. Oke, Cirebon Economic. Betul, tepatnya. Forum ya? Cirebon Betul ya? Economy Forum. Oke. Cirebon Economy Forum itu baru awalan. Baru awalan. Baru awalan. Kami berkolaborasi dengan para pelaku usaha, dengan masyarakat, plus yang tadi saya sampaikan dengan pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan Forkopim juga, untuk menjaga iklim investasi di Kabupaten Cirebon. Begitu. Next, Mbak, mudah-mudahan nanti Mbak Nopi bisa hadir dan diundang. Apa nih, Pak? Ada apa lagi nih? Gebrakan apa nih? Cirebon Investment Forum. Oh, Cirebon Investment Forum. Di bulan November ya. Oke. Sekalian juga nanti masyarakat bisa hadir. Insya Allah kita akan menciptakan bagaimana ini Kabupaten Cirebon ke depan untuk para investor, apakah senyaman apakah, nanti kita akan diskusikan di sini. Oh, di November? Di gitu November. Ya, Pak? Oke, di November. Baik. Sebenarnya impian dari Pak Kadis itu bagaimana sih, Pak, untuk iklim investasi Kabupaten Cirebon? Apa Bapak punya impian yang ingin segera diwujudkan? Apa sudah terwujud nih? Bagaimana Pak Kadis? Yang namanya impian belum terwujud ya, belum Mbak. terwujud. Okay. Tetapi sedikit, menuju nanti apa ya? Menuju. Sedikit-sedikit, alhamdulillah ada beberapa yang sudah terwujud. Impian kami dari DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Mbak. Yang pertama tadi kenyamanan berinvestasi. Baik. Kenyamanan itu dalam iklim investasi ya. Siapapun investornya nyaman berinvestasi di Kabupaten Cirebon. Nyaman berarti terjaga kondusivitasnya. Yeah. Ketersediaan semua kebutuhan dasar bagi para investor. Seperti itu. Dan selanjutnya impian saya, Mbak, ke depan saya ingin Kabupaten Cirebon ini mempunyai kawasan industri. Kawasan industri. Iya. Baik. Selanjutnya selain kawasan industri, kami bermimpi juga dan ingin mudah-mudahan ini didukung oleh semuanya, didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten itu sendiri. Saya ingin menciptakan kawasan ekonomi khusus, Mbak. Kawasan ekonomi khusus. Iya. Semuanya ini kawasan industri, kawasan ekonomi khusus ini pertama untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Ya. Yang kita harapkan tadi multiplier efeknya, Mbak.
Sudah Dan, ada ini Pak di wilayah mana atau Pak? oh ya, Bagaimana? untuk wilayahnya kita kembangkan saat ini wilayah Timur Cirebon. Timur Cirebon. Timur Cirebon. Saya pengen di Timur Cirebon ini dijadikan kawasan ekonomi khusus. Akhirnya di Timur Cirebon ini akan membentuk suatu ekosistem investasi. Wow, wow, wow. Yang namanya ekosistem investasi, kalau yang saya bilang, orang cari uang di situ, nginep di situ, makan di situ, semua kegiatan di situ. Baik. Seperti itu. Makanya saya bermimpi ingin Cirebon Timur ini dijadikan kawasan ekonomi khusus. Karena beberapa kemudahan, kalau itu sudah dijadikan kawasan ekonomi khusus, kemudahan bagi para investor itu gimana ya? Kebutuhan-kebutuhan mereka itu ada di kawasan ekonomi khusus itu. Nggak mesti keluar. Nggak harus keluar, ada semua di Ada Cirebon semua. ya Pak? Banyak. Di kawasan ekonomi khusus di sana. Di kawasan ekonomi khusus. Misalkan untuk cukainya ada di sana, bayar pajaknya ada di sana, seperti itu. Jaminan-jaminan yang lainnya pun ada di kawasan ekonomi khusus itu. Jadi semua tersedia. Ada semua di situ ya Pak? Ada semua di situ. Kira-kira Itu kapan mimpi. bisa terwujud nih Pak? Insya Allah step by step. Step Itu by kan sebelum kita membuat kawasan ekonomi khusus kita ya harus menciptakan kawasan industri dulu. Kenapa yang kabupaten yang lain bisa, kita tidak? Kita harus bisa. Harus bisa. Sama-sama makan nasi kan. Betul. Potensi kita ada ya Pak ya? Banyak Apa sekali. sih yang Potensi kurang dan Kabupaten peluang Cirebon? investasi di Kabupaten Cirebon sangat, kalau dibandingkan dengan kabupaten yang lain, terutama Kabupaten Cirebon berada di kawasan metropolitan Rebana. Kalau saya bilang kemarin pada saat Cirebon Ekonomi Forum, Kabupaten Cirebon ini adalah jantungnya kawasan metropolitan Rebana. Wow. Seperti itu. Karena jantungnya ini kami kan berada di tengah. Di tengah-tengah kawasan Rebana. Dan keberadaan Kabupaten Cirebon ini sangat vital. Itulah Iya. jantung. Akhirnya Kabupaten Cirebon semakin melesat ya Pak? Insya Allah semakin melesat. Semakin Pasti, melesat. saya Amin. optimis itu. Butuh dukungan semua pihak. Pasti. Semuanya harus bisa mendukung untuk kebaikan Kabupaten Cirebon ya Pak Ya, Kades? untuk ya kita harus kolaborasi dan sinergi untuk Kabupaten Cirebon. Itu dia pemirsa ya. Oke, ini di bulan Juni ya Pak ya. Saya mau tahu nih Pak, sebelum kita closing dan Bapak Andi memberikan kesimpulan untuk kita semua Pak, ini jumlah nomor induk berusaha NIB yang terbit sampai sampai hari ini Pak, di bulan Juni ini Pak, ada berapa sih Pak? Kita ingin tahu nih Pak, update ya, ada berapa banyak sih untuk nomor induk berusaha yang terbit di Juni 2025 ini Pak Kadis? Sampai dengan Juni kami sudah menerbitkan 10.757 Mbak, nomor induk berusaha. Dan hari ini pun staf kami ada Bertambah di lagi, Pak? beberapa desa, ada di beberapa desa sedang melakukan perbantuan nomor induk berusaha, langsung terjun ke desa. Jadi akan bertambah lagi dong Pak? Akan bertambah lagi. Ini setiap menit itu selalu naik. Berubah ya, Berubah. bertambah Berubah. terus. Tidak stuck seperti ini. Wow, memang luar biasa nih ya Kabupaten Cirebon ya Pak Kades ya. Amin, amin. Oke, Insya Allah. kita sudah ngobrol panjang lebar tentang perizinan, OSS berbasis risiko, kemudian juga PP nomor 28 ya Pak ya, tahun 2025. Kemudian apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada warga Kabupaten Cirebon yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini Pak, kemudian juga untuk para investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Cirebon. Mangga silakan Baik. Pak Kades. Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon, saya kira mari kita jadikan Kabupaten Cirebon sebagai kabupaten tujuan investasi. Ya. Mari kita jaga investor, mari kita jaga iklim investasi di Kabupaten Cirebon untuk dapat kita mengambil dari hal-hal positif yang dihadirkan oleh para investor tersebut. Yang saya inginkan adalah untuk Kabupaten Cirebon itu adalah multiplier efeknya. Yang terakhir akan membentuk satu ekosistem investasi di Kabupaten Cirebon. Dan ekosistem investasi ini tidak hanya satu titik. Ya, ada beberapa titik di Kabupaten Cirebon akhirnya dapat berkembang. Ya. Mari kita jaga semua, dari masyarakatnya
kita jaga investor, pemerintah Kabupaten Cirebonnya, mari kita bersinergi dan berkolaborasi. Dari Forkopimnya juga, terima kasih dan mohon bantuan ke depannya untuk menjaga iklim investasi di Kabupaten Cirebon. Oke, yuk kita bareng-bareng untuk menciptakan Kabupaten Cirebon yang ramah investasi ya Pak Kades. Betul. Oke deh, terima kasih banyak sudah memberikan penjelasan kepada kita semua. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, Bapak Dede Sudiono SMSI. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya Pak ya. Amin. Terus memberikan yang terbaik Pak, terobosan-terobosan, gebrakan-gebrakannya kita tunggu berikutnya Pak Kades. Siap. Oke, terima kasih banyak untuk Anda pemirsa sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat. Kita harus pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.